Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Masih sehat semua ya sama keluarga di rumah? Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran materi PAI pada pagi hari ini dengan semangat. Anak-anak, sebelum pelajaran pendidikan agama Islam ini kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu. Dengan harapan semoga ilmu yang anak-anak pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan kembali mempelajari materi pendidikan agama Islam, yaitu pada bab huruf hijaiyah dan harokatnya. Pasti anak-anak bertanya, beberapa minggu kok tetap mempelajari huruf hijaiyah dan harokatnya, Bu Guru? Iya, karena huruf hijaiyah dan harokatnya ini banyak sekali materinya. Anak-anak bagaimana? Masih ingat kan? Ada berapa huruf hijaiyah? Ya, huruf hijaiyah jumlahnya ada 29 ya. Huruf hijaiyah adalah huruf yang digunakan dalam penulisan Al-Qur'an. Dalam pembelajaran huruf hijaiyah ada juga harokatnya. Anak-anak masih ingat kemarin apa saja itu yang dinamakan harokat atau tanda baca? Ya, harokat atau tanda baca ada fathah berbunyi A, kasroh berbunyi I, dhamma berbunyi U, fathatain atau fathatanwin berbunyi An, kasrotain atau kasrotanwin berbunyi In, dhomatain atau dhomatawin berbunyi Un, sukun untuk mematikan, tasdid untuk menggandakan. Untuk harokat fathah, kasroh, dhamma, dan tanwin, fathatain, kasrotain, dhomatain sudah kita pelajari. Sekarang kita tinggal mempelajari yaitu tentang harokat atau tanda baca sukun dan tasdid. Nah, sukun tadi fungsinya untuk mematikan. Kalau tasdid fungsinya untuk menggandakan. Sekarang dalam pemakaian dalam kalimat. Nah, itu anak-anak, yang namanya sukun itu bentuknya bulat. Ya, bulat kayak donat. Anak-anak kenalkan dengan donat. Ya, itu di situ ada bat. Nah, tidak berbunyi, huruf taknya itu atasnya sukun. Maka ketika ditulis dalam huruf bahasa Indonesia, bat setelah BA terus T. Nah, T-nya tidak ada apa-apanya karena T itu namanya tak. T itu bahasa Arab, tapi T itu bahasa Indonesia. Kalau ta itu bahasa Arab. Nah, di atasnya tak itu bentuk sukun. Makanya tidak, setelah T tidak ada huruf apa-apa. Dibaca bat. Nah, kemudian yang tengah bis. Nah, baknya karena harokat kasroh, maka bak berbunyi bi. Nah, sinnya itu sukun, maka hanya berbunyi bis. Hanya sin di dalam huruf hijaiyah. Kalau di dalam huruf bahasa Indonesia atau huruf alfabet itu S. Jadi setelah bis, S-nya tidak dikasih apa-apa. Itu namanya mematikan. Ya, S-nya itu mematikan. Karena di situ S, sinnya di atasnya itu ada harokat sukun. Tanda baca sukun. Makanya mematikan. Kemudian mus. Nah,
itu ada huruf mim. Mim kalau dalam bahasa Indonesia ditulis M. Karena di atas mim ada duma berbunyi U, maka setelah mim setelah M dikasih U, bunyinya mu. Nah, setelah mim ada huruf sin. Sin itu dalam huruf bahasa Arab, tapi kalau dalam bahasa Indonesia menjadi S. Karena sinnya itu sukun atasnya, maka ketika dalam bahasa Indonesia tidak ada apa-apanya, hanya ditulis S saja. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Kalau dalam kalimat yang lain, nah, seperti itu. Maslukin. Nah, setelah mim itu kenapa dibaca mah? Karena di atas mim ada harokat fathah. Kemudian sinnya kenapa hanya ditulis S, tidak dikasih A, U, atau O, E? Kenapa? Karena di atas sin itu hurufnya itu sukun, ada tanda baca sukun, makanya dibaca maslukin. Kenapa dibaca kin? Karena itu ada kasrotain ya. Kemudian bawahnya daftarin. Nah, huruf fa itu juga di atasnya ada huruf tanda baca sukun, maka hanya ditulis F ke dalam bahasa Indonesia. Daftarin. Kenapa tanya kok ada dibaca ta? Karena di atas ta ada harokat fathah. Kemudian bawahnya kutuban. Nah, itu tidak ada tanda baca sukun. Kemudian baldatun. Setelah ba ada tanda baca fathah, maka dibunyi ba. Kemudian kenapa kok setelah itu kok hanya L? Karena L atau lam dalam bahasa atau dalam huruf hijaiyah, lamnya tidak ada harokatnya, hanya ada tanda baca sukun. Makanya tadi sukun untuk mematikan, makanya berbunyi baldatun. Nah, kemudian yang bawah kholqun. Nah, untuk huruf khol kenapa kok tidak dibaca ha? Kok gak khalqun, Bu? Tidak, tetapi ada yang dibaca dengan O, yaitu khulqun. Nah, paham ya anak-anak sampai di sini? Nah, sekarang kita kembali kita ke tasdid. Nah, tasdid itu tanda baca untuk menggandakan. Menggandakan itu maksudnya itu hurufnya nanti bisa 2. Nah, seperti itu. Tanda baca tasdid itu bentuknya seperti angka 3. Itu anak-anak ya, di atas huruf ba tadi itu angka 3 tapi menghadap ke atas ya. Tabbah. Nah, lihatin di bawahnya tertulis tabbah. Kenapa B-nya 2? Karena ba-nya ada huruf tasdidnya, makanya B-nya 2. Hakko sama. Kenapa Q-nya kok 2? Karena di atas huruf Qaf ada tasdid, makanya untuk menggandakan berarti 2 hurufnya. Kemudian yang ketiga syarri. Nah, di situ ro-nya karena di atas ro ada huruf tasdid, maka R-nya ketika ditulis dalam bahasa Indonesia R-nya menjadi 2. Paham ya anak-anak ya? Kalau ini tidak paham nanti bisa ditanya lagi ke Bu Guru. Kemudian dalam kalimat yang agak panjang sedikit, tabat. Nah, taknya tak di situ di atas tak ada harokat fathah, maka ketika dalam bahasa Indonesia menjadi T sama A, ta. Kemudian tabat, kenapa B-nya double 2? Karena di atas huruf ba tadi ada tasdid. Kemudian tabat, T-nya yang terakhir kenapa tidak ada apa-apanya? Karena di T yang terakhir atau tak yang terakhir itu tanda baca sukun. Nah, kemudian yang kedua inna. Nah, nunnya karena di situ ada tasdid, maka tulisan latinnya n-nya jadi 2. Bawahnya juga lama sama. Mimnya ada tasdid, maka m-nya ketika dalam bahasa Indonesia ditulis 2. Bawahnya lagi lakinna. Nah, sama hubbul. Nah,
Itu sama keterangannya seperti yang atas tabat tadi. Kenapa lamnya L-nya kok tidak ada apa-apanya? Ya, karena di huruf lam itu ada harokat atau tanda baca sukun yang fungsinya untuk mematikan. Jadi huruf L tidak usah dikasih apa-apa. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa difahami pelajaran pada pagi hari ini? Semoga anak-anak bisa mempelajari atau bisa memahami materi yang disampaikan Bu Guru pada pagi hari ini. Anak-anak jangan lupa tetap belajar di rumah, tetap semangat belajar sama orang tua. Jangan lupa LKS tetap dibaca. Kemudian ketika ada soal-soal silakan dikerjakan. Kalau tidak bisa tanya ke ayah ibunya atau bisa ke Bu Guru, silakan ya. Anak-anak, kiranya hanya sampai di sini materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami semua yang disampaikan oleh Bu Guru tadi. Akhirnya pelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.